Oke, kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai motivation employees by using theory of motivation dari Herzberg, yaitu teori dua faktor. Berikut adalah profil dari kelompok kami. Seperti yang kita tahu, pandemi COVID-19 yang telah melanda seluruh negara-negara di dunia telah memberikan pengaruh yang negatif terhadap pertumbuhan dan perkembangan perusahaan, terkhususnya bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi. Banyak perusahaan-perusahaan, terkhususnya di Indonesia, yang telah memberhentikan karyawannya untuk menutup biaya operasional agar dapat bertahan di masa pandemi COVID-19 yang mengakibatkan meningkatnya angka pengangguran di Indonesia. Dengan kondisi pandemik seperti ini, membuat kondisi perusahaan menjadi tidak stabil dan memicu kekhawatiran dari para pekerja yang ada. Perusahaan saat ini diminta oleh pemerintah agar mampu mendorong laju inovasi agar dapat kompetitif baik di tingkat regional, nasional maupun global. Hal tersebut merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi itu sangat tergantung pada yang namanya kualitas karyawan, di mana karyawan ini merupakan sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan. Sumber daya manusia yang berkualitas itu akan memberikan dampak yang positif terhadap pertumbuhan dan perkembangan perusahaan, di mana karyawan yang berkualitas ini adalah karyawan yang memiliki rasa puas akan pekerjaannya, di mana kepuasan kerja memegang penting dalam kinerja karyawan. Ketika seorang karyawan merasa puas dengan pekerjaannya, karyawan tersebut akan memberikan usaha terbaiknya untuk menyelesaikan pekerjaan yang ada. Hal itu pada akhirnya akan memberikan dampak yang positif bagi pertumbuhan dan perkembangan perusahaan. Nah, karyawan yang berkompeten tersebut akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam mempercepat pertumbuhan dan perkembangan perusahaan, di mana untuk mempertahankan sikap loyalitas dari karyawan yang berkompeten tersebut itu adalah suatu tantangan terbesar yang dimiliki perusahaan, terkhususnya bagi praktisi HRD. Perusahaan terkhususnya HRD itu perlu untuk memperhatikan bagaimana upaya dalam mempertahankan karyawan terbaik yang dimiliki oleh perusahaan, karena tidak menutup kemungkinan karyawan tersebut diincar oleh para pesaing dengan berbagai penawaran yang ada. Dalam hal mempertahankan karyawan yang berkompeten, maka diperlukan peran dari yang namanya seorang pimpinan ataupun senior di perusahaan untuk memberikan motivasi terhadap bawahannya. Motivasi ini akan memotivasi karyawan untuk melakukan suatu usaha yang terbaik, di mana ini akan menjadikan karyawan menjadi produktif, kreatif, dan aktif, dan turut mendorong yang namanya semangat kerja, baik itu yang berasal dari internal maupun eksternal. Ozoy dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa motivasi itu memiliki peran penting dalam kebahagiaan dan kesuksesan individu dalam pekerjaannya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai teori motivasi yang telah dikemukakan oleh Herzberg, di mana Herzberg mengungkapkan bahwa dalam memotivasi itu terdapat dua faktor, yaitu faktor internal dan juga yang namanya faktor eksternal, di mana faktor internal disebut dengan motivation faktor dan faktor eksternal disebut dengan hygiene faktor. Untuk motivation faktor ini erat kaitannya dengan yang namanya pekerjaan, di mana dalam pekerjaan itu ada yang namanya kepuasan kerja. Nah, kepuasan kerja tersebut akan memotivasi karyawan itu untuk dapat berprestasi di perusahaan tersebut. Nah, sedangkan hygiene faktor atau faktor eksternal itu tidak berpengaruh kepada yang namanya pekerjaan tersebut, tetapi akan mempengaruhi dan mencegah dari ketidakpuasan karyawan tersebut. Nah, untuk lebih lengkapnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Cantika Dewi Ayu Ananda, NPM 1841085. Jadi saya akan mempresentasikan tentang motivation factor dari Herzberg two factor theory. Nah, jadi di sini ada menurut Ganta, jadi menyatakan bahwa definisi motivasi itu adalah hasil dari interaksi yang terjadi antara faktor sadar dan faktor tidak sadar, seperti intensitas kebutuhan dan keinginan individu, penghargaan, nilai insentif guna mencapai tujuan dan harapan oleh individu, dan lainnya. Selain itu, motivasi itu dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan atau proses dalam memberi individu suatu alasan, dorongan untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya,
ada beberapa masing-masing motivation factor yang terdiri dari yang pertama itu ada pengakuan atau recognition. Jadi menurut Herzberg dalam penelitian Yusuf tahun 2019, pengakuan publik oleh orang lain dapat dalam bentuk penghargaan atau bukti pekerjaan yang dilakukan dengan baik. Karyawan yang diakui atas kontribusinya ini memberikan dampak positif pada peningkatan produktivitas. Kemudian selanjutnya yang kedua itu ada prestasi achievement. Dalam penelitian Alzheimer dan Maude tahun 2017 itu, prestasi itu mencakup pada keberhasilan pencapaian tertentu dalam pekerjaannya, seperti mengerjakan pekerjaan yang sulit dengan tepat waktu, menyelesaikan masalah dengan pengambilan keputusan dan hasil yang baik pada pekerjaan, atau kemampuan dalam melihat hasil positif dari pekerja seseorang. Selanjutnya yang ketiga itu ada tingkat dan tanggung jawab. Jadi atau level of responsibility. Tanggung jawab ini merupakan skala seberapa besar rasa tanggung jawab yang dimiliki seseorang tenaga kerja terhadap pekerjaannya dalam perusahaan. Terus selanjutnya itu yang keempat ada kebutuhan untuk pertumbuhan pribadi atau need for personal growth. Jadi dalam penelitian AD di tahun 2016 ini, dalam artikel juga menyebutkan bahwa kesuksesan pada perusahaan itu bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang dimiliki, karena sumber daya manusia yang berkualitas itu adalah sumber daya manusia dengan pencapaian prestasi secara maksimal. Selanjutnya ada hygiene factor dari Herzberg two factor theory. Jadi hygiene factor ini disebut dengan dissatisfier atau dapat diartikan sebagai faktor pemelihara yang dibutuhkan sebagai peran penghindar ketidakpuasan dalam pekerjaan bagi individu atau karyawan. Hygiene ini tidak berpengaruh dalam kepuasan positif dalam kurun waktu jangka panjang. Namun faktor dari hygiene ini mampu menjadi pendorong kepuasan. Jadi di dalam hygiene factor ini ada 4 pembagian. Yang pertama itu kondisi pekerjaan atau working conditions. Jadi kondisi kerja itu sebagai keseluruhan lingkungan di tempat kerja yang terdiri dari kenyamanan karyawan dalam hal dari aspek fisik dan psikologis. Kemudian yang kedua itu ada gaji dan status pekerjaan. Jadi salary atau job status. Gaji dan status pekerjaan itu mencakup akan kesesuaian status dalam bekerja dengan semua bentuk kompensasi karyawan, seperti kenaikan atau penurunan upah atau gaji. Ekspektasi karyawan yang tidak terpenuhi seperti kenaikan gaji karena terdapat masalah. Selanjutnya yang ketiga itu ada kebijakan perusahaan dan tunjangan atau company policy and benefits. Kebijakan perusahaan yang dibuat seperti tunjangan menjadi hal penting. Tunjangan karyawan itu menurut Riyadi Slamet merupakan pembayaran atas jasa yang menjadi pelengkap atau melengkapi daripada gaji pokok, serta perusahaan membayar semua atau sebagian. Selanjutnya yang terakhir ada hubungan pekerjaan atau working relationships. Jadi hubungan dalam pekerjaan itu adalah kemampuan dalam berinteraksi antar tenaga kerja lain. Selanjutnya ada teori two factor dari Herzberg. Jadi PT Mulia Realty Batindo ini memotivasi karyawan menggunakan teori dua faktor yang dikemukakan oleh Herzberg. Kemudian penerapan motivasi ini menggunakan teori tersebut membantu karyawan menjadi produktif, kreatif, dan aktif serta memenuhi harapan karyawan akan kebutuhannya. Pertama itu ada motivation faktor dari kondisi pekerjaan. Jadi kondisi kerja memberikan hubungan positif terhadap kepuasan kerja. Lingkungan yang nyaman serta kondusif membuat karyawan termotivasi. Kondisi kerja terdiri dari lingkungan fisik yang mencakup fasilitas dan infrastruktur, lingkungan mental yang mencakup sikap dan perilaku rekan kerja, serta lingkungan sosial. Kondisi kerja yang disediakan oleh PT Mulia Realty ini sudah cukup nyaman dan kondusif. Di perusahaan itu menyediakan fasilitas berupa meja kerja yang nyaman, komputer untuk menunjang pekerjaan, wifi, dan ruangan yang difasilitasi AC, serta alat tulis dan dokumen yang diperlukan. Untuk lingkungan mental dan sosial sendiri, para pekerja merupakan orang yang terpelajar sehingga dapat disimpulkan memiliki kepribadian yang baik. Oke, terima kasih dari saya Cantika Dewi Ayu Ananda. Oke, saya akan melanjutkan analisis dan pembahasan yang kedua, yaitu gaji dan status pekerjaan, salary atau job status di PT Mulia Realty Batindo. Pertama, ada gaji dengan perjanjian awal, pembayaran gaji dan tunjangan tepat waktu. Menurut saya sendiri, gaji dan tunjangan menjadi suatu jasa perusahaan kepada karyawan supaya karyawan dapat memotivasi dirinya dan juga melanjutkan kinerja dia dalam perusahaan. Di PT Mulia Realty Batindo ini,
biasa melakukan pembayaran gaji dan tunjangan tepat waktu, tepatnya di setiap tahun dan juga di setiap bulan. Biasa pencairan dana ini akan dilakukan di bank BPR atau bank dana mulia dalam pembayaran gaji dan tunjangan. Kedua itu menerapkan beberapa program seperti perusahaan mengadakan challenge untuk meningkatkan motivasi karyawan. Nah, dalam meningkatkan motivasi karyawan, PT Mural Batindo ini memberikan challenge kepada divisi masing-masing, yaitu memberikan pengetahuan mereka dan juga memberitahukan kinerja mereka ke depan akan dilakukan dalam suatu video, sehingga setiap divisi ini akan dinilai. Ketika divisi tersebut yang menurut perusahaan paling bagus akan diberikan reward. Oke, kita lanjutkan yang ketiga, reward atau bonus. Reward atau bonus akan dilakukan pertama ketika setiap divisi atau setiap orang melakukan kerajinan yang sangat baik dalam bulan tersebut. Kedua, ada bonus yaitu ketika target perusahaan tersebut telah tercapai dan akan dibagikan bonus bagi setiap divisi masing-masing. Oke, kita keempat itu kesesuaian faktor gaji dan status pekerjaan dalam perusahaan. Interview menjadi salah satu kesesuaian faktor gaji. Nah, sebelum memasuki perusahaan, dalam interview biasanya mereka akan membicarakan faktor gaji yang akan diterima dalam perusahaan tersebut. Ketika sudah deal, maka perusahaan tersebut akan memberikan setor gajinya di setiap bulan untuk melanjutkan pekerjaan mereka. Oke, kita next ke slide 8. Nah, tingkat dan tanggung jawab, level of responsibility di PT Muralati Batindo. Nah, PT Mural Batindo ini selalu meningkatkan tanggung jawab mereka, yaitu mereka berhubungan antara atasan dan bawahan. Jadi atasan ini memberikan kesempatan kepada karyawan untuk bekerja sendiri sepanjang pekerjaan itu masih dikerjakan sesuai dengan ketentuan serta memberikan kemungkinan dalam menyerahkan partisipasi. Nah, tingkat tanggung jawab ini akan diberikan kepada divisi masing-masing ke setiap orang masing-masing ketika sudah di awal bulan atau di setiap 2 minggu pertama akan dilakukan meeting supaya setiap orang akan memberikan report masing-masing. Ketika ada kendala, maka kendala tersebut akan bisa diatasi oleh atasan atau perusahaan tersebut. Nah, yang keempat kita masuk ke kebutuhan dan pertumbuhan pribadi di PT Muralati Batindo. Pertama, hasil yang dapatkan dalam pertumbuhan pribadi adalah hasil kerja. Hasil kerja itu tingkat kuantitas dan kualitas yang dihasilkan sejauh mana pengawasan dilakukan. Kedua itu mereka dapat pengetahuan pekerjaan. Seperti yang saya jelaskan di slide awal tadi, di mana mereka akan diberikan challenge supaya memberikan pengetahuan mereka, pekerjaan mereka. Ketiga, ada tingkat inisiatif. Tingkat inisiatif ini menjadi salah satu motivasi dalam perusahaan tersebut. Keempat, ada kecekatan mental. Kelima, ada sikap dan tingkat sikap positif dalam melaksanakan tugas. Dan keenam, disiplin waktu dan kehadiran. Jadi yang saya jelaskan dari 1 sampai 6 menjadi hasil pertumbuhan pribadi atau prestasi kerja ketika mereka sudah merasa bertumbuh dalam perusahaan tersebut, sehingga ini kinerja dalam perusahaan tersebut akan meningkat dan juga report dalam perusahaan tersebut menjadi bagus. Oke, next slide akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya ada analisis dan pembahasan mengenai hygiene factor. Yang pertama ada pengakuan atau recognition. Pengakuan yang diberikan PT Realty Mulia Balindo itu berupa sertifikat bagi karyawannya
yang mampu menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Pengakuan tersebut berguna untuk memberikan semangat bagi karyawan dalam meningkatkan produktivitas, terlebih bagi karyawan yang sedang menempuh pendidikannya di Universitas Internasional Batam dengan jurusan teknik sipil. Mereka akan mendapatkan sertifikat tersebut demi keperluan mereka baik dalam bidang akademis. Ada prestasi. Keberhasilan individu sebagai seorang karyawan dilihat dari prestasi yang mereka raih. Oleh karena itu, PT Mulia Realty Balindo membantu karyawan dalam meraih prestasinya dengan menerapkan program serta challenge di perusahaan. Apabila karyawan tersebut mampu memenangkan program-program tersebut, maka hal tersebut dapat menjadikan karyawan menjadi karyawan yang berprestasi. Selanjutnya ada kebijakan perusahaan dan tunjangan atau company policy and benefit. PT Mulia Realty Balindo memiliki kebijakan perusahaan dan memberikan benefit kepada karyawannya guna mensejahterakan karyawan mereka, memberikan ketenangan serta rasa aman. Tunjangan yang mereka berikan itu seperti tunjangan hari raya, jaminan kesehatan, dan cuti. Selanjutnya yang keempat ada hubungan pekerjaan atau working relationship. PT Mulia Realty Balindo membangun hubungan antara atasan dan bawahan. Hal tersebut dinamakan hubungan vertikal. Mereka mengadakan pertemuan dalam kurun waktu sebulan sekali guna mengevaluasi masalah yang ada dalam hubungan pekerjaan. Selanjutnya ada kesimpulan dan rekomendasi atau saran. Kesimpulan dari analisis dan pembahasan, PT Mulia Realty Balindo dalam memotivasi karyawan ditinjau dengan teori 2 faktor yang dikemukakan oleh Hatchback, bertujuan mendorong karyawan agar lebih produktif, kreatif, serta aktif. Perusahaan menginginkan kinerja karyawan yang maksimal untuk mencapai tujuan mereka. Pertumbuhan karyawan menjadi sangat penting dalam meningkatkan kinerja dan prestasi karyawan. Faktor-faktor pada teori Hatchback berhasil memotivasi karyawan seperti pemberian gaji atau tunjangan yang tepat dan sesuai, meningkatkan hubungan dalam pekerjaan sehingga tidak mengganggu bagi karyawan. Selanjutnya ada saran atau rekomendasi. Yang pertama, sebaiknya PT Mulia Realty Balindo menambah karyawan berprestasi dengan cara menerapkan program yang menambah wawasan dan ilmu karyawan serta pengalaman. Yang kedua, PT Mulia Realty Balindo hendaknya memberikan hak-hak karyawan dengan lebih baik lagi atau dengan memberikan reward dengan cara lain seperti gathering atau jalan-jalan ke luar negeri maupun dalam negeri guna untuk menjalin keakraban bagi satu sama lain karyawan di PT Balindo tersebut.